sering banget beberapa beribu maaf kita puasa saat saya nggak lihat TV sih, nggak tahu roh TV dalam pengertian berita enggak ya, tapi di media kadang diberitakan ternyata banyak yang masih sangat pede banget ya. Ternyata banyak banget bahwa seperti kenal setan akrab begitu, sehingga setan itu dibondo di depan cagak-cagak, di depan waro-waro, itu pede banget gitu. Saya baca ya itu haknya dewi-dewi lah gitu ya. Ya cuman kita baca tuh mesem-mesem gitu loh, wong kok pede banget ya kan gitu. Apakah hanya karena dia bersorban kemudian pede banget akrab karo setan gitu? Saya kan kadang enggak. Jadi tapi tidak bermasalah skeptis lah ya. Jadi surga itu dibuka, neraka ditutup, kemudian setan-setan itu dirantai kan gitu. Silat sayatin gitu. Tapi pede banget itu. Seperti akrab karo surga, akrab karo neraka, ya. Akrab karo setan gitu. Gitu ada. Ini hanya untuk apa ya, muhasabah kita gitu lah. Kenal karo setan toh, jenengan kenal toh. Hanya dengan kenal jenengan bisa mengendalikan diri. Nek ra kenal gak iso jenengan ngrantai. We poso kudune ngempet gak mangan kan gitu ta. Pengen mangan, wah dasar ki setan ya. Ya setannya apa dhewe iki lho, kenal ta. Rantenen gitu loh. Rantenen mlebu kamar gitu. Nah aku mlebu kamar mangan. Sehingga pada saat puasa untuk nyuwun ilmu yang menunjukkan keberadaan Tuhan, menunjukkan huwa dia balwa ayat, sehingga dia itu nyata di dalam dada. Itu adalah makna Ramadan untuk puasa itu. Maka itu pintu surga dibuka, pintu untuk kembali ke Tuhan yang berada di dalam dada. Pintunya apa toh? Aja mbok gambarnya pintu gudang, pintu gitu ya. Pintu yang dimaksud adalah pintu babun fihi batinu rumah, pintu di dalam dada mengenal Tuhan, pintu kembali pulang. Itu dibuka, kemudian rokoknya pintu neraka ditutup. Neraka itu setelah Ramadan ditunjukkan keberadaan dia, maka pintu surga kehidupan sosial, pintu bermasyarakat itu jendela-jendelanya begitu ya, berbuat baik, maslahah. Pintunya apa? Zikir, mengenal Tuhan, itu pintunya. Nerakanya ditutup, apa itu? Sehingga arogan, ego terkubur, itu mengenal gitu loh, ini ditutup. Itu dikatakan pintu-pintu neraka, pintu-pintu anar, pintu-pintu yang menjadikan judek, panik, bingung, panas hati, iri, dengki. Itu pintu-pintu neraka itu. Kita tahu, kuwi pintu neraka. Gendine kan di dadane dewi-dewi kan gitu. Saat sudah menjadi neraka, setan dibelenggu. Setan itu ya bisa tonggomu, koncomu, adikmu, ibumu, bapak ibumu, itu bisa menjadi setan bagi kita. Tapi bukan dia setan loh ya, setan bagi kita begitu loh. Dijak koncomu, ayo ngapain sholat, ayo ini kan kita butuh mau lebaran nih, kita kan butuh dana untuk membeli ini, beli itu, beli ini, untuk maca, tinggi tuku apa abang lambi, terus gimana? Di bank, bongkar bank. Nah, itu bukan berarti temanmu itu setan, bukan. Maka saat kita dapat mengendalikan nafsu kita, pengaruh antaranya kita dengan orang lain
setan itu di sini nih loh posisinya. Jarak ini pengaruh-pengaruh yang datangnya dari luar diri, ajakan negatif, ajakan yang merusak, ajakan yang orientasi jasad lahiriah, ajakan yang tidak mengenal Tuhan, ajakan yang menjauh dari kebenaran, ajakan yang hanya untuk kesenangan, hedonisme, foya-foya, ajakan-ajakan inilah yang disebut sebagai setan. Jadi setan itu perilaku akibat ajakan yang negatif yang merusak kehidupan batin, yang merusak kehidupan nurani, yang merusak kehidupan kebenaran hati nurani. Itulah disebut setan. Jadi setan itu ajakan apapun ya yang bersifat negatif yang merusak kehidupan hati nurani. Itulah setan. Makanya kan sampai turune wong poso ibadah, ilere wong poso kasturi, kan gitu. Gila nih. Jadi nafasnya orang berpuasa itu bau surga. Terus terang, kalau surga itu bau kasturinya seperti pas kowe iki poso ora sikatan, ambune buadek, emoh aku mlebu surga, tenan aku, emoh tenan aku. Gah aku. Di surga ternyata isine wong surga sing di donya mbiyen ambune badek emoh tenan aku, emoh tenan aku. Itu sama dengan kasturi. Wis gah tenan aku, wis yakin aku emoh aku. Memahaminya enggak begitu gitu loh ya, ojo ngono lah. Wes. Terus akhirnya gak sikatan. Itu. Gak sikatan, terus kemudian jugil, selilit. Nafasnya orang yang berpuasa kita ganti. Nafasnya orang yang sabar dan orang yang mengendalikan diri itu kasturi. Gitu loh. Apa itu? Nggak akan ngolok-ngolok, ngadem nih. Jadi poso itu mengendalikan diri, sabar, mendorong, mensupport. Jadi pada saat ada rasa iri dengan yang lain, itu nggak sekedar nggak ditampakkan, berusaha untuk dihilangkan dalam perilaku. Saat kita ingin mengolok orang lain, kita kendalikan. Itulah makna bahwa nafasnya orang yang berpuasa itu isinya zikir, berbicara kemaslahatan baik, berbicara tentang kesolehan, tentang diri, dan kemaslahatan mensupport lingkungan. Itu kasturi gitu loh.